Oke, saya mau tanya dulu. Kitun, Anda ini seorang muslim. Iya, kebetulan dulu saya agama Muslim, namun saat ini melihat kerusakan agama Muslim, Abang. Seperti itu. Melihat kerusakan agama Islam. Oke, oke, baik, baik, baik. Sebentar, ini kayaknya besar sekali ini mikrofon ini. Apa itu? Yang diikat-ikat Iya, itu apa itu? Kok seperti besar sekali itu apa? iya ini mic juga dan ya memang mic gitu loh. Oke, baik, baik, baik. Jadi sekarang ini Anda ini masih Islam atau bagaimana? Sudah keluar ya karena banyak sekali kerusakan di agama Islam. Nah, dan saya sepakat dengan Abang Edis TV bagaimana di Padang ya emang sudah tidak seperti manusia gitu. Aneh. Oke, oke, baik. Coba saya tes dulu nih, Anda jangan-jangan ngaku muslim. Coba, kalau Anda orang yang sudah meninggalkan agama Islam, coba saya pengen mendengar apa namanya bacaan Quran Anda lah atau doa sholat ketika Anda masih percaya agama Islam. Coba, coba surat Al-Muluk, Ah, coba. iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Sah ini muslim. Alladzi Ya, ya. Udah, oke. ya. Iya ya, coba apa yang membuat Anda akhirnya meninggalkan agama Islam nih, Kitun? Iya, kita melihat ya bagaimana norma-norma yang tidak tercermin lah dari Islam itu sendiri, dari adabnya, dari moral dan moralnya. Sementara saya melihat kekristenan lebih mulia, kasihnya itu lebih ada gitu dibanding agama-agama yang berada saat ini. Seperti itu Abang Edis. Oke. Ya, di Nah, dalam Bible dikatakan kita melihat sesuatu itu dari buahnya. ya saya sepakat itu. Saya Hmm. meyakini Injil itu juga Bible itu. Nah, namun kita melihat ya kasus banyak sekali bagaimana para ulama, waduh, kalau saya sebutkan satu-satu merinding saya nanti malah ditangkap kan. Nah, Hmm. eh, dalam ini juga akidah ya, Abang Edis TV ya. Saya juga mungkin boleh menampilkan di layar mungkin akidah umat Muslim yang dimana cacatnya boleh Boleh, izin saya. silakan, silakan. Oke, nih saya melihat di mana umat Muslim itu berpegang bukan kepada Nabi Muhammad justru. Ini juga buat bahan Abang Edis TV ya. Hmm. Untuk bagaimana umat Muslim itu mereka tidak berpegang apa yang Nabi Muhammad katakan. Nah, di sini nih kita akan bongkar ya. Ini terdapat di hadisnya sendiri yaitu umat Muslim mengatakan berpegang kepada dua perkara, Hmm. yaitu Al-Quran dan Sunnah. Hmm. Tapi tidak ada nomor hadisnya, Abang Edis. Tidak ada terdapat di Bukhari, di Muslim, Anasai, dan 6 kutubu sitah lainnya. Yang menjadikan ucapan berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah ini bukanlah ucapan Nabi Muhammad. Yang mereka ikuti lantas siapa jika bukan Nabi Muhammad, kan gitu pertanyaannya. Gitu loh. Ini termasuk fundamental mereka. Seperti itu Abang Edis. Jadi mereka harus membuat buku lain untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab itu. Saya kasih contoh misalnya ya Bang ya. Apakah ada di dalam Al-Quran tentang misalnya, ini contoh-contoh sederhana. Boleh nggak bertato di dalam Al-Quran? Karena nggak ada hukumnya. Iya tepat. Boleh nggak misalnya di dalam di dalam Al-Quran bersunat atau tidak bersunat? Tidak ada dalam Al-Quran. Apakah dalam Al-Quran ada perintah bersunat? Nggak ada. Kita mau Iya. baca sampai 1000 kali pun tidak bakal ketemu tentang sunat itu. Nah,
Makanya muncul yang Anda barusan kutip tadi, hadis-hadis yang palsu tadi, yang mursal itu tadi kata Anda. Aku tinggalkan kepada kalian Quran dan As-Sunnah. Sebenarnya ayat itu dikarang supaya apa? Supaya umat muslim punya jawaban atas dalam tanda kutip absennya Al-Quran menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Maka dikaranglah kitab-kitab lain untuk menyempurnakan Al-Quran yang memang tidak lengkap. Saya sepakat Al-Quran tidak lengkap memang. Tidak lengkap. Tetapi ada ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu. Di dalam surat An-Nahl ayat 89, sesungguhnya Al-Quran itu adalah kitab yang menjelaskan segala sesuatu. Tapi ketika ditanya apakah kita harus sunat atau tidak, Quran nggak tahu. Iya, betul-betul. Bahkan hukum hakamnya pun tidak jelas ya. Nabi Muhammad tidak mengatakan dan beliau mengadakan suatu perkara yang baru. Iya. Seperti ilmu yang mungkin Abang Edis lebih mengetahui ya, soal ilmu mantik, sorof, balago kan Nabi Muhammad tidak pernah mengajarkan. Nggak ada. Itu semua karang-karangan para ulama begitu. Mereka harus membuat yang sedemikian rupa, yang sedemikian rumit untuk menghalangi orang Islam membuka Al-Quran. Makanya dikatakan, kalau kamu tidak sesuai dengan pemahaman para ulama, kamu sesat. Itu adalah sebagaimana mereka akan membuat sebuah pengaruh begitu terhadap orang-orang awam, sehingga mereka akhirnya dikontrol. Iya. Akhirnya mereka tidak punya keberanian untuk mendalami Al-Quran. Mereka tidak punya kapasitas untuk memahami Al-Quran. Yang punya kapasitas hanya ulama-ulama saja begitu. Iya, dan juga saya akan menampilkan satu layar lagi, boleh ya, Pak? Silakan. Ini ada yang dikategorikan Nabi Muhammad justru yang mengatakan para ulama di akhir zaman. Jadi Nabi Muhammad yang sendiri yang memberikan sebuah justifikasi kepada mereka gitu lah. Ini terdapat di Al-Misikat Al-Masabi, hadisnya juga sahih nomor 276, di mana mengatakan Nabi Muhammad di akhir zaman Islam hanya tinggal namanya gitu. Iya, betul. Dan Al-Quran tulisannya saja, masjidnya megah namun tidak ada hidayah di dalamnya. Nah, dilanjutkan oleh Nabi Muhammad di sini, para ulama, nah di atas ini nih, para ulama mereka orang yang paling sejahat-jahatnya makhluk. Ya. Tapi gini Bang, itu semua bertentangan dengan omongan Muhammad sendiri. Pokoknya setiap Muhammad ngomong sesuatu, nanti ada yang bertentangan dengan omongannya itu. Contoh nih, bahwa agama Islam nanti itu akan terasa asing, betul nggak? Bahwa agama Islam itu akan ditinggalkan, bahkan orang merasa aneh dengan sebutan agama Islam, betul? Ya, tepat. Artinya menurut prediksi Muhammad agama Islam itu akan punah, akan musnah, betul? Iya, akan habis. Tapi nanti di sisi yang lain mengatakan Islam akan berjaya. Makanya satu sama lain akan cakar-cakaran. Muhammad itu akan Anda dapati sebagai orang yang tukang ngigau. Tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada petir, dia ngomong. Contoh, salah satu yang membuat ini, masalah misalnya tentang apa, yang umum yang orang Muslim ini, misalnya sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat saya sholat gitu. Oke. Ya kan ada hadis itu. Coba dalam rangka apa Muhammad ngomong begitu? Siapa lawan bicaranya? Saya belum tahu sampai sana. Mungkin Muhammad lagi ngomong sama angin. Okay. Saya mau nanya, izin bertanya sama Abang Edi. Silakan. Tapi saya ingin bertanya satu hal ya. Menurut Abang Edis itu, saya masih ingin mendalami agama kekristenan. Bagaimana sih cara kita mengenal Tuhan itu sendiri, mungkin dengan perspektif Abang Edis melihat? Ya, dengan memahami firman-firmannya, dengan memahami
apa yang diajarkannya, begitu. Makanya saya sarankan uninstall Quran, install Bible. Gitu. Jadi bagaimana kita memahami atau ingin mengenal Tuhan, pelajarilah Bible. Baca, ya kan? Dari A sampai Z, begitu. Ya, bahwa Al-Quran tiada lain adalah buku yang isinya banyak menjiplak isi Bible. Tapi jiplaknya buru-buru, sehingga ngacau balau. Ya, saya juga melihat ya, ketika baca Bible sendiri, itu dikisahkan Nabi Adam, namun di dalam Al-Quran itu sangat sedikit kisah dari Nabi Adam, berbanding Bible sangat detail. Ya. Itulah. Tapi sekalipun demikian, Bible tidak pernah mengklaim bahwa buku ini sangat detail, menjelaskan segala sesuatu. Nggak pernah Bible mengklaim buku seperti itu. Tapi Quran, buku yang hanya seperti itu. Buku ini menjelaskan segala sesuatu. Tapi ditanya, kenapa orang sunat? Quran tidak tahu. Dan banyak sekali yang berguru kepada ulama, ia tidak berguru kepada Qurannya itu sendiri. Iya. Gini loh, maksud saya, mereka mengatakan Nabi Muhammad tidak bisa baca tulis ya. Itu kan tuduhan ya. Sementara di dalam Al-Quran banyak ayat yang mengatakan Nabi Muhammad membaca gitu. Iya. Jadi mereka lebih mendengar kepada para ulama atau kepada Al-Quran itu sendiri. Kan dilema jadinya. Memang begini, Mak. Memang begitu dalam ajaran agama Islam. Mau versi Muhammad buta huruf ada. Mau versi Muhammad bisa membaca ada. Mau versi Muhammad hidupnya yang sedih-sedih, ya kan? Hidupnya yang sederhana ada. Mau Muhammad yang versi kaya ada. Ya. Mau Muhammad versi hidup susah, makan sampai ngutang ada. Mau Muhammad versi kaya, mendapatkan banyak emas dan perak ada. Makanya saya bilang, makin dipelajarin agama Islam, makin ingin orang akan mencampakkannya. Namun saya mau bertanya satu hal lagi, boleh ya, Abang Edis? Apa itu? Izin. Bagaimana konsep daripada umat Kristen itu soal penebusan dosa Yesus Kristus itu, menurut Abang Edis? Jadi konsep sederhananya gini, Bang. Hukum kita itu kan ada hukum Taurat. Hukum Taurat itu berisi tuntutan-tuntutan terhadap seseorang. Bagaimana seseorang itu hidup. Contoh ya, tuntutan. 10 tuntutan hukum Taurat. Jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta. Itu kita ambil aja 3, nggak usah banyak-banyak. 1 aja lah, jangan mengucapkan saksi dusta. Atau jangan mencuri aja lah, jangan mencuri. Coba. Ada nggak orang yang sanggup melakukan ini seumur hidupnya? Sudah tidak bisa ya, sulit mungkin. Sulit. Sulit. Dari mulai yang kecil-kecil saja, Bang, kita sudah mencuri. Dari zaman kecil udah maling mangga. Udah besar kita pun secara nggak sadar mencuri hak-haknya orang. Iya. Iya. Contoh, saya kasih contoh saja ya, saya kasih contoh. Gas di Indonesia, gas tabung yang kecil itu diperuntukkan bagi siapa? Untuk miskin. Iya. Rakyat miskin. Coba, ada nggak orang kaya yang beli itu? Ya, ada harusnya. Banyak ya, banyak. Banyak. Harusnya kan nggak ada. Betul. Coba, kita secara nggak sadar sebenarnya sudah mencuri. Nah, makanya apa yang dimaksud dengan konsep penebusan? Gini, Bang. Jadi Yesus itu sudah melakukan segala tuntutan hukum Taurat itu untuk saya, untuk setiap orang yang percaya. Jadi semua tuntutan itu sudah dipenuhi oleh Yesus. Makanya kami itu yang nggak mampu, nggak sanggup, yang gagal sudah diampuni, ditebus oleh karena Yesus. Itu maksudnya penebusan itu, Bang. Yesus itu kan digambarkan di dalam Bible sebagai tokoh yang taat sampai matinya. Karena nggak ada orang yang taat sampai mati.
Sepakat. Iya, Yesus dia taat sampai mati, sampai disalibkan. Dia taat, tidak melakukan satupun kecacatan, tidak melakukan satupun kesalahan. Oke. Makanya konsep agama Kristen, oleh karena pelanggaran satu orang, yaitu Adam. Adam yang pertama, itu kan melakukan pelanggaran. Dia tidak taat kan? Iya, betul. Nah, karena ketidaktaatan satu orang, maka semua orang itu telah menjadi berdosa. Dosa itu telah menjalar kepada seluruh umat manusia. Karena ketidaktaatan satu orang itu, yaitu Adam. Tetapi ada Adam yang kedua. Yesus dikatakan dalam Bible itu sebagai Adam yang kedua. Nah, Adam yang kedua, dia taat sampai mati, bahkan sampai mati disalibkan. Nah, ketika Yesus disalibkan, tercurah darahnya sampai mati, maka oleh karena ketaatan satu orang pula, maka setiap orang beroleh keselamatan. Jadi orang yang menerima Yesus itu adalah orang yang ditebus oleh karena Yesus sudah melakukan segala hukum, segala tuntutan hukum Taurat itu untuk dia. Terdapat di Markus 2, 1-12 ya. Boleh, silakan. Di sini kan mengatakan ya, di Markus 2-12, Yesus itu masih hidup dan ia mengampuni orang yang, dalam arti orang yang masih hidup. Dibaca dan saja Yesus boleh. yang Dibaca saja Oke, saya biar bacakan ini. ya. Iya. Beberapa hari kemudian, ketika Yesus kembali ke Kapernaum, terdengar kabar bahwa dia berada di rumah. Banyak orang dikumpulkan sampai tidak ada tempat lagi, bahkan di dekat pintu sekalipun. Dan dia memberitakan firman kepada mereka. Lalu, mereka datang kepada Yesus dengan membawa seorang lumpuh yang diusung oleh 4 orang. Ketika mereka tidak dapat membawa orang itu ke dekat Yesus karena banyaknya orang, mereka membongkar atap tepat di atas Yesus. Setelah membongkarnya, mereka menurunkan kasur tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, dia berkata kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosa-dosamu diampuni." Oke. Namun, beberapa ahli Taurat yang duduk di sana bertanya-tanya dalam hati mereka, "Mengapa orang ini berkata seperti itu? Dia sedang menghujat. Siapa yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah itu sendiri?" Yesus segera mengetahui dari dalam rohnya. Bukan, bahwa Yesus mereka segera mengetahui isi hati mereka. Oh, itu isi hati mereka ya? Ya. Oh, isi hati mereka, bahwa mereka bertanya-tanya dalam hati mereka. Ya. Dia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu bertanya tentang hal itu dalam hatimu? Mana lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh itu, dosa-dosamu diampuni, atau mengatakan bangun, angkat kasurmu dan berjalanlah? Akan tetapi, supaya kamu tahu bahwa anak manusia memiliki kuasa di bumi untuk mengampuni dosa." Oke. Dia berkata kepada orang lumpuh itu, "Aku berkata kepadamu, bangun, angkat kasurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Orang lumpuh itu segera berdiri, mengambil kasurnya, dan pergi keluar melewati semua orang. Mereka semua takjub dan memuliakan Allah serta berkata, "Kami belum pernah melihat hal yang seperti ini." Markus 2, 1-12. Oke. Oke, di sini pertanyaan berarti Anda? berarti di sini sebetulnya Yesus tidak perlu menumpahkan darah ya. Dalam arti ia Di mana dapat Yesus menumpahkan darah? Ini pemahaman-pemahaman yang orang salah paham. Di mana ada Yesus menumpahkan darah? Ya, sebentar. Maksud saya di sini berarti ketika hidup Yesus hidup, ia dapat mengampuni dosa, betul? Ya. Nah, berarti indikasinya ketika Yesus mengatakan hal ini dalam pengampunan dosa yang tadi Abang katakan, Abang Edis katakan, ia ditebuskan dosanya karena penyaliban tersebut ya. Jadi Dosanya siapa yang ditebus? Dosa seluruh manusia umat Kristen. Enggak, kata siapa? Dosa Islam tetap aja ada di situ. Dosa umat Kristen maksudnya. Enggak, bukan dosa umat Kristen. Setiap orang yang menerima Yesus, maka dia itu tidak diperhitungkan lagi dosa dan pelanggarannya. Oh, jadi sudah diberikan keselamatan ya? Iya.
Jadi semua orang dituntut untuk melakukan apa yang tertulis di dalam hukum Taurat. Tetapi tidak ada yang sanggup melakukannya. Hanya Yesus yang sanggup melakukannya. Sampai akhirnya. Jadi tidak melakukan kesalahan satupun. Nah, karena hal itu maka itu dianggap sebagai kebenaran. Ya. Jadi tidak ada kecacatan lah dalam arti Yesus ini ya. Iya. Pada kesalahan-kesalahan tersebut. Iya, makanya dikatakan dia sebagai anak domba yang tidak bercacat celah. Masya Allah. Haleluya, haleluya. Ya, dan dia tidak datang mempersembahkan darah binatang, darah domba dibawa untuk seperti yang dilakukan oleh imam-imam besar. Tetapi dia membawa darahnya sendiri. Itu pengertiannya maksudnya dia membawa kesolehan dan ketaatannya sendiri kepada Bapa di sorga. Karena apa yang diajarkan Muhammad dengan apa yang diajarkan Yesus itu bertolak belakang. Muhammad itu memberitakan Tuhan lain. Bukan Tuhan dalam Bible. Oke. Coba Tuhan siapa yang diberitakan oleh Muhammad? Allah Subhanahu wa taala kan. Yang Siapa dia itu? Tuhan yang dipercaya umat muslim. Apakah itu adalah Tuhannya orang Quraisy, para penyembah berhala? Iya, itu sebenarnya Tuhan yang berbeda ya. Iya, makanya jadi nggak nyambung kita. Iya. Muhammad itu memberitakan Tuhan dari bangsanya sendiri. Tuhannya orang-orang Quraisy, para penyembah berhala. Oke. Begitu. Makanya isinya itu ya suka-sukanya Muhammad. Saya tahu Anda ini Syiah, Anda ini, ya kan? Bukan. Kami meyakini bahwasanya Syiah pun sudah tersesat mereka. Sama Sunni pun telah tersesat. Boleh saya mungkin izin mengenalkan diri ya dari tadi? Boleh, silakan. Iya. Jadi kami di sini ya, saya sendiri agamanya sudah berlepas dari apa yang kami meyakini itu Islam ya. Kami meyakini bahwasanya juru selamat atau penyelamat di akhir zaman itu telah muncul. Kalau di dalam kekristenan itu Yesus yang kedua yang akan menghakimkan, jadi menghakim yang adil gitu lah. Dan kami beragama dengan agama yang diwariskan oleh pada nabi-nabi terdahulu seperti Nabi Muhammad, diucapkannya figurnya Imam Al-Mahdi. Seperti itu Abang Edis. Nah, ya, jadi Anda ini semacam satu paham yang menggabung-gabungkan segala macam aliran ini. Artinya aliran ini Anda gabungkan, aliran ini Anda gabungkan. Jadi saya cuma pesan saja begini Bang, bahwa kalau Anda sudah masuk kepada ajaran-ajaran seperti Islam itu sudah nggak nyambung lagi Bang. Karena ajaran Islam itu sumbernya itu bukan dari Israel. Sumbernya itu bukan dari tempat di mana peristiwa itu berasal. Agama Islam itu sumbernya dari Saudi Arabia. Oh. Yang nggak nyambung sama sekali Bang, dengan Israel itu nggak nyambung sama sekali. Ya, saya pun meyakini ya bahwasanya Abang Edis ya, di mana Ka'bah yang mereka imani saat ini palsu. Ka'bah yang mereka sholat. Iya, tetapi di saat yang sama Anda mengutip Qur'annya itu juga. Itu yang jadi masalah. Coba apakah Anda mengimani Quran? Kami mengimani. Nah, berarti apa yang diceritakan dalam Quran? Coba Bang, siapa Tuhan di dalam Al-Quran? Ya, di dalam Al-Quran itu Tuhannya satu ya, itu Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah itu siapa? Iya, Allah itu adalah Tuhannya Nabi Muhammad, Tuhannya umat muslim. Yang itu saja. Bukan. Sebelum Muhammad lahir, Allah itu dipuja, disembah oleh siapa? Oleh orang Quraisy.
Iya, Tidak ada para dengan penyembah orang. berhala itu. Itulah Tuhan yang dipromosikan Muhammad. Oke. Gini. Di dunia ini ada banyak bangsa-bangsa, betul? Ya, tepat. Ada banyak suku bangsa, ada banyak bahasa, betul nggak? Iya, ya, ya. Coba, sebelum Muhammad lahir, siapa yang nyembah Allah? Hmm, bangsa Quraisy. Nah, ada nggak orang Indonesia nyembah Allah? Nggak tahu aku kalau itu Jangan bilang nggak Indonesia. tahu, Pak. Karena mereka kan hanya Kalau Anda bilang nggak tahu, berarti Anda nggak bisa melangkah maju lagi ke depan. Coba, kita orang Indonesia. Orang Indonesia ini terdiri dari banyak suku. Dan ada banyak bahasanya. Coba, ada nggak satu aja suku bangsa yang punya kosakata Allah di dalam kamus perbendaharaannya? sepertinya tidak ada ya. Tidak ada. Belum menemukan. Itu menjadi satu bukti bahwa tidak ada yang menyembah Allah di Indonesia. Waktu Muhammad belum lahir, tidak ada Allah disembah di Indonesia. Bahkan disebut pun tidak ada. Karena kosakatanya pun nggak ada. Setuju nggak? Oke. Nah, Setuju, coba sekarang kita pergi ke Jepang. Ada nggak di Jepang yang menyebut nama Allah sebelum Muhammad lahir? Atau waktu Muhammad masih kecil? Tidak ada juga sepertinya ya. Nggak ada. Coba Lalu Allah itu Tuhan-Tuhan hanya yang disebut di mana? di Arab pada saat Nabi Iya, Muhammad ini. di lingkup keluarga klannya, sukunya Muhammad. Jadi Tuhan yang itu yang sedang dipromosikan sama Muhammad. Tuhannya orang-orang Quraisy itu. Itu tidak pernah disebut oleh orang Israel, tidak pernah disebut oleh Musa, tidak pernah disebut oleh Yesus, nggak pernah. Begitu loh. Coba kalau misalnya saya katakan bahwa nama Tuhan itu Tungkriung gimana? Iya. Ya cukup aneh lah kalau Tuhan itu tungkriung. Iya. Nah, Muhammad mengklaim bahwa Tuhan itu Allah. Padahal tidak ada nabi-nabi terdahulu yang menyebut Allah. Begitu, Bang. Di dalam Bible kalau Anda baca sampai dari A sampai Z, intinya begini. Tuhan menciptakan manusia seturut atau serupa dengan gambarnya. Maksudnya, manusia itu sebenarnya merupakan pengejawantahan Tuhan di muka bumi ini untuk memelihara dan menguasai bumi ini. Jadi ketika Tuhan menciptakan segala sesuatu, diciptakannya semua yang ada, binatang-binatang, tumbuh-tumbuhan semuanya, lalu Tuhan menciptakan manusia. Nah, manusia ini sebenarnya manifestasi Tuhan di muka bumi. Karena dia gambarnya. Kalau dalam bahasa Ibrani itu disebut selem. Selem itu maksudnya gambar, rupanya. Jadi kita ini sebenarnya rupanya Tuhan itu. Pengejawantahan kita ini sebenarnya. Nah, tapi gambar itu rusak. Oleh karena apa? Oleh karena pemberontakan. Kalau dalam bahasa Ibraninya itu, bahasa Bible-nya itu dosa. Dosa itu bahasa Ibrani itu kata. Maksudnya itu kita itu nggak sesuai dengan peruntukannya. Nah, karena kita sudah meleset, maka ada manusia yang kedua. Yang datang yang kedua, Adam yang kedua. Karena Adam yang pertama itu gagal, sehingga semua keturunannya ini gagal semua. Jadi produk gagal semua. Nah, Oke. baru datanglah Yesus, yaitu manusia yang kedua, Adam yang kedua. Nah, dari lahir sampai matinya, Yesus itu dia tidak melakukan pelanggaran. Makanya Yesus Tadi disebutkan membuat ya, yang kita 10 menjadi manusia pelanggaran, baru. Namun tidak. Gimana? Lalu Tadi yang disebutkan Yesus, pelanggaran itu ia tidak melanggar. ya Yesus tidak melakukan pelanggaran itu. Makanya dia itu merupakan gambar daripada dia yang sejati.
Begitu. Nah, jadi semua orang itu supaya jadi seperti Yesus, begitu loh. Makanya di dalam Yesus kita itu menjadi ciptaan baru. Menjadi manusia baru. Oke. Seperti itu. Jadi intinya biar nggak panjang lebar, biar nggak capek-capek, Anda juga kan belum pernah baca. Intinya begini loh, supaya kita itu hidup seperti Yesus. Jangan kayak Muhammad gitu loh. Kalau Anda belajar Islam, Anda itu disuruh hidup kayak Muhammad, bener nggak? Iya, tata caranya, Iya. wudunya bahkan. Iya. Iya, seperti itu. Jadi Muhammad itu merupakan sebuah, kalau bahasa Islamnya itu suri tauladan. Maksudnya sebuah rule of model. Jadi semua orang itu harus mirip kayak Muhammad kalau Anda belajar Islam. Celananya cingkrang, terus jenggotan, ya kan? Terus matanya pakai calak-calak begitu, ya kan? Terus pagi-pagi ambil air wudhu, begitu. Jadi membentuk manusia sesuai karakternya Muhammad. Nah, di dalam Kristen itu sama. Supaya membentuk manusia sesuai dengan karakternya Yesus. Supaya dipulangin lagi nih manusia yang tadinya merupakan gambarnya Tuhan, dipulangin lagi. Contohnya apa? Contohnya kayak Yesus. Orang harus hidup taat sampai mati dengan tidak melakukan kesalahan. Begitu. Berarti kalau kita melihat ya, Yesus atau agama kekristenan ya, itu cukup baik ya kalau dikaji dengan benar dengan orang yang tepat gitu loh. Jadi saya juga dapat gambaran dari Abang Edis TV ini, ya memang Yesus adalah sosok sempurna dan kita harus tidak melakukan hal-hal seperti itu Iya. yang dilanggar oleh Tuhan sendiri. Iya, jadi harus melakukan persis seperti yang dilakukan oleh Yesus. Tapi apakah manusia sanggup? Kan nggak sanggup. Nah, ketika tidak sanggup, Yesus sudah melakukan untuk kita. Makanya keadilan di dalam Bible itu karena satu ketidaktaatan, karena satu pelanggaran, maka semua orang telah berbuat dosa, dan oleh karena juga satu kebenaran, karena satu ketaatan, maka semua orang beroleh pengampunan. Semua orang yang mana? Semua orang yang menerima Yesus. Makanya Yesus itu sebagai juru selamatnya. Makanya ketika saya menerima Yesus sebagai juru selamat saya, artinya saya udah punya nih, sudah punya seseorang yang melakukan untuk saya. Jadi ketika saya berdiri di hadapan takhta pengadilan, ada Yesus yang menjadi pembela saya, yang sudah melakukan segala sesuatu untuk saya. Nah, tetapi, ini banyak yang salah pahami oleh orang Islam. Kalau begitu ya suka-suka kita dong bebas berbuat dosa. Kan udah ditebus dosanya ya berarti berbuat dosa aja. Nah itu karena ya made in Arab itu tadi. Karena otaknya sudah dipenuhi kencing otak. Bukan begitu maksudnya. Seseorang yang sudah menjadi milik Yesus, dia melakukan apa yang Yesus mau. Oke. Nah makanya kalau kita jadi kepunyaan Yesus, kita melakukan apa yang Yesus mau. Bukan seperti orang Islam berarti kita bebas dong bikin dosa. Bukan begitu. Berarti segala kasihnya, segala apa yang dikategorikan oleh Yesus kita harus menerapkan dengan sebaik mungkin karena kita sudah kepemilikan Yesus. Gitu. Iya. Jadi kekristenan itu berbicara mengenai hal itu. Berbicara mengenai orang yang sudah menjadi kepunyaannya Yesus. Nah, orang yang menjadi kepunyaan Yesus melakukan apa yang Yesus mau. Makanya berbicara tentang Kristen, berbicara bagaimana seseorang itu dikendalikan oleh Yesus. Dikendalikan oleh Bapa di sorga dengan perantaraan firman-Nya yaitu Yesus. Yesus kan sekarang sudah naik ke sorga. Ya. Nah, makanya sekarang orang Kristen itu kan diutus oleh Yesus. Yesus mengutus yang namanya Roh Kudus. Roh yang daripada Tuhan. Nah, Roh Kudus itulah yang mengendalikan seorang Kristen.
Nah, ketika Roh Kudus mengendalikan orang Kristen, sebenarnya itu sama saja dia dikendalikan oleh Yesus, sama saja dikendalikan oleh Bapa di sorga. Makanya ada istilah Tritunggal itu loh. Ada Bapa, ada Putra, ada Roh Kudus. Yang tiga tetapi satu. Oke. Tapi kan ini ya, agama Islam itu mereka tidak menyadari akan hal tersebut, tidak membacanya. Betul. Jangankan orangnya Islam, Kristen juga banyak tidak menyadari itu. Karena kalau ditanya mempertuhan, orang nggak tahu. Mempertuhan itu menganggap dia sang pencipta, udah titik. Habis itu maling aja. Coba tanya orang, apa mempertuhan itu? Mempertuhan itu menganggap dia pencipta alam. Oke. Bukan itu mempertuhan. Kalau mempertuhan itu menganggap dia sang pencipta alam, berarti besok kita korupsi saja. Kita maling saja. Yang penting kan saya anggap dia pencipta alam. Udah kan? Hanya itu mempertuhan kan? Coba apa mempertuhan yang dipahami oleh orang-orang? Iya, mereka hanya menganggap Tuhan sebagai figur yang Yang menciptakan alam semesta Tuhan. kan? Iya. Iya. Namun tidak Kalau ditakuti goalnya, gitu. kalau tujuannya adalah menganggap dia sang pencipta alam, berarti kan hanya itu tujuannya. Ya udah, saya anggap dia sang pencipta alam, udah beres. Habis itu kita ayo main judi. Yang penting kan saya anggap dia pencipta alam. Makanya orang tidak tahu mempertuhan itu apa. Kebanyakan orang nggak tahu mempertuhan itu apa. Mempertuhan itu bukan menganggap si Udin, si Anu menciptakan alam semesta. Bukan itu. Mempertuhan itu adalah sebuah perbuatan menjadikan sesuatu yang kepadanya kita menaklukkan diri. Membuat diri kita jadi kepunyaannya dia. Iya. Tuhan itu lawan katanya hamba. Tuhan atau Tuhan itu kata yang sama itu. Cuman di Indonesia udah jadi kata yang berbeda. Padahal dalam bahasa aslinya itu kata yang sama. Dalam bahasa Yunani, kurios itu ya Tuhan ya Tuhan, sama itu. Dalam bahasa Arab juga begitu. Rob itu ya Tuhan ya Tuhan, sama. Artinya sang empunya atau sang pengendali. Begitu. Nah, makanya kekristenan itu berbicara supaya kita itu menjadikan Yesus itu sebagai Tuhan, sebagai Tuhan. Sama itu, kata yang sama. Bahasa Inggrisnya Lord. Sang empunya. Gitu loh. Ternyata kalau dilihat dari definisi ya, dan sudah dipaparkan tadi, lebih masuk akalan Kristen gitu ya, dibanding Islam yang sangat amat jauh dari cara penalaran, tidak bisa dijabarkan bahkan. Kita hanya manut gitu loh, tidak melihat, membaca dan mendengarkan dengan cara yang benar. Hanya percaya ya udah gitu. Jadi kesalahan mereka ketika mempercayai dia Tuhan, lalu ya umatnya melakukan korupsi atau bagaimana, tapi masih menganggapkan Tuhan. Lantas iya, gimana karena Tuhan di dalam tersebut? otak mereka mempertuhan itu menganggap dia sang pencipta. Habis itu sudah. Iya, betul. Gitu loh. Jadi dengan itu ya ternyata emang umat Kristen lebih loyal dan lebih baik karena mereka tahu apa itu esensi Tuhan dan bagaimana cara memperlakukan dibanding agama Islam itu sendiri. Ya, yang dipahami banyak orang seperti itu, Bang. Makanya orang nggak paham. Oke. Gitu loh. Oke, seperti itu ya, Bang ya. Kita berikan kesempatan kepada yang lain ya. Ya, terima kasih ya. Sama-sama, sama-sama, Bang Kiten. Salam kenal ya. Oke, saya turunkan ya. Shalom saudara-saudara, itulah dia video yang baru saja kita tonton tadi videonya. Kita sudah mendengarkan tadi kesaksian dari seorang pemuda Muslim yang telah murtad menjadi pengikut Yesus. Dia bersaksi di Room Edis TV bagaimana seorang pria Muslim ini katanya telah muak melihat kelakuan. Ya tentunya adalah oknum-oknum yang seagama dengan dia. Bagaimana dia melihat begitu mengerikan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang seagama dengan dia. Bagaimana banyak
di antara mereka yang merusak, mengganggu ibadah orang-orang Kristen. Dan itu bukan hanya kali ini terjadi, tetapi tahun-tahun yang lalu telah banyak itu terjadi. Seperti gereja yang ada di Cidahu, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan baru-baru ini di Padang Serai. Dan saudara, apa yang terjadi ini kiranya ini membuat kita sebagai orang-orang Kristen makin kuat imannya kepada Yesus. Dan kita tidak usah kecewa, dan kita tidak usah mundur dari iman kita. Karena apa yang terjadi ini, ya ini adalah atas izin Tuhan. Karena dengan apa yang terjadi ini, inilah yang akan membuat mata dunia terbuka. Mereka akan melihat, ya, mereka akan melihat yang sesungguhnya. Dan itulah yang dialami oleh seorang pria Muslim ini, sehingga dia memilih untuk menjadi pengikut Yesus. Sangat luar biasa. Dan bahkan tadi kita sudah menonton bagaimana dia ingin mendalami bagaimana agar mengenal Tuhan lebih lagi. Dan seorang Edis TV mengatakan cukup belajar dari Alkitab, cukup belajar firman Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Saudara, Yesuslah jalan, Yesuslah kebenaran, Yesuslah hidup. Ketika kita mempertuhankan Yesus, itu adalah Tuhan yang benar, dan itulah yang akan menuntun kita dan membawa kita kepada Bapa di surga. Dan lewat pengenalan akan Yesus inilah kita akan mengenal Tuhan yang benar, dan hidup kita pun akan diubahkan. Seperti kesaksian tadi seorang pria Muslim ini, dia melihat orang-orang Kristen itu ya akhlaknya begitu mulia, begitu baik. Memang tidak semua ya orang Kristen itu mulia, akhlaknya baik seperti disampaikan oleh pria Muslim. Ada juga yang tidak. Tetapi sesungguhnya ketika orang belajar firman Tuhan, belajar Alkitab, mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ketika mereka memiliki pengenalan itu, maka otomatis hidup mereka akan berubah. Dan mereka itu akan menjadi terang. Mereka itu akan menjadi berkat dimanapun mereka berada. Nah, teman-teman, sekianlah video yang saya bagikan. Kiranya video ini boleh memberkati, dan video ini juga boleh memberikan kepada kita pelajaran penting. Tuhan memberkati kita semuanya.